Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Masih bersama saya Tisto Ayudi. Di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat sebuah bottom navigation view untuk memanage navigasi view di main activity kita. Nah, untuk di tutorial kali ini kita akan belajar mengenai search preference. Apa itu search preference? Search preference ini adalah sebuah kelas yang dimana kita bisa menyimpan data-data sederhana seperti nama, email, atau nomor telepon, atau informasi apakah kita sudah login atau belum. Contoh kasusnya adalah kalau kita buka di Tokopedia itu kita bisa, kalau kita klik di sini di keranjang, karena kita belum pernah login, maka kita akan diarahkan ke menu login. Nah, kalau sebelumnya karena saya sudah login, dia diarahkan ke navigasi atau di halaman keranjang, tapi karena di sini saya tadi logout dan disimpan datanya bahwa saya belum belum login lagi, maka kalau kita klik dia diarahkan ke activity. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan search preference untuk menyimpan data apakah kita sudah login atau belum. Datanya itu yang pasti berupa berupa boolean kayak gitu. Oke, caranya bagaimana? Kita langsung saja kita membuat sebuah package baru di kelas kita, di project kita namanya util. Ini nggak wajib namanya util, tapi ya ikuti aja karena emang kebanyakan orang itu pasti ngasih nama util untuk menyimpan sebuah kelas-kelas pendukung kayak gitu. Nah, di sini kita jangan lupa ya pilih yang new Kotlin class, kita kasih nama pref. Biasanya itu shared preference sih, shared tapi terlalu panjang, jadi saya kasih nama pref aja. Nanti manggilnya biar mudah. Setelah itu kita membuat apa namanya parameter di sini, namanya activity, activity dengan tipe data activity. Terus di dalamnya sini kita buat variabel baru, kita buat private file karena emang ini tidak kita panggil di mana-mana, kita var karena nanti ada dua tipe mutable data, var sama val. Nah, ada var sama val. Kalau var itu data yang bisa berubah-berubah, artinya datanya bisa kita rubah-rubah di tengah jalan, tapi kalau val itu benar-benar uh, nggak bisa dirubah. Nah, di sini kita karena datanya ini nanti mau kita rubah, kita pakai var. Namanya kita kasih nama aja sp titik dua, tipe datanya adalah shared preference shared pref. Nah, ini pakai Android content ya, shared preference Android content, kan datanya sama dengan null, artinya di sini kita buat variabel sp ini tipe data shared preference itu null label data. Kita anggap saja dia null dulu, terus kita panggil init. Init ini itu adalah sebuah function yang akan dipanggil pertama kali ketika kelas pref ini dipanggil. Jadi ketika kelas pref ini dipanggil di main activity misalnya, di sini pref buka kurung this, maka ketika pertama kali dibuat, dia yang akan dia lakukan apa? Yang akan dilakukan adalah memanggil init ini. Nah, di init ini kita inisialisasi sp yang variable shared preference kita ini, sp sama dengan activity get shared preference name, kita kasih nama my shared gini aja, my pref gitu aja nggak apa, pref. Terus kita panggil konteks dot mode private. Nah, seperti ini. Terus kita membuat sebuah variabel function baru namanya fun. Kita buat dia global, artinya kita nanti bisa dipanggil di mana saja. Function namanya set is login. Terus di dalam sini kita panggil sp pakai titik dua, tanda seru 2. Kenapa tanda seru 2? Karena di sini tipe data yang kita buat di sini bukan tipe data, tapi kita buat sp ini adalah null label, jadi harus kita kasih titik 2 di belakangnya, dot edit, terus dot lagi kita put boolean karena apakah is login atau tidak login itu berupa boolean ya. Jadi kita masukkannya itu berupa boolean, tipe datanya boolean true atau false. Nah, di sini kita diminta key string sama value boolean. Nah, di sini
Kita membuat variabel baru, val aja, ya benar, kita buat variabel baru, val, anggap saja is login, login gitu aja deh, biar nggak bingung. Login sama dengan login. Terus login ini kita masukkan ke dalam put booleannya, terus kita kasih value-nya itu true. Tapi kita nggak bisa kayak gini. Kenapa? Karena kita harusnya itu value yang di dalam sini itu bisa kita rubah-rubah. Artinya kita mau set dia itu false atau true. Kita anggap saja kita membuat parameter baru di sini, value, misal value tipe datanya adalah boolean. Kita masukkan di dalam sini value. Jadi nggak langsung kita set dia true atau false. Terus setelah itu di sini kita dot apply. Udah. Terus kita, karena kita buat setnya, kita buat get-nya. Jadi fun get is login sama dengan, bukan sama dengan, tapi buka kurung tutup kurung, ini sebuah function, kita panggil lagi sp dot, jangan lupa dua tanda seru dot edit, bukan, langsung aja dot get boolean. Nah di sini kita gunanya untuk set value-nya, set datanya, apakah dia sudah login atau belum. Kalau di sini kita get datanya, data dari yang kita set ini tadi. Contohnya di sini, terus apa yang akan kita masukkan? Di sini dia minta no value passed for parameter def value k. Jadi di sini kita masukkan login. Salah. Login. Parameter login ini kita masukkan ke dalam sini. Kenapa? Karena yang dia simpan adalah informasi login. Jadi ketika kita put boolean di sini itu dia menyimpan value di dalam share preference dengan label login. Jadi kalau kita mau ngambil data loginnya ini is login atau enggak, jadi ya kita harus panggil labelnya tadi. Nah, untuk default datanya di sini minta default data, kita kasih false. Jadi pertama kali dipanggil itu dia selalu false. Baru nanti kalau kita sudah kasih value, dia akan ya menyesuaikan dengan value yang kita kasih tadi. Langsung saja di sini kita kasih private ya, karena tidak mungkin kita panggil di tempat lain. Ini kita taruh di atas saja, kita kumpulkan dengan variabel-variabel pendukung yang lain. Terus kita panggil di main activity, bukan di main activity karena kemarin kita ganti ke navigation activity. Di navigation activity ini caranya bagaimana kita tahu kalau kita sedang mengklik ini, maksudnya home dashboard ini, bagaimana kita tahu bahwa kita sedang mengkliknya. Jadi kita panggil nav view ini, kita panggil nav view-nya, kita dot set on item selected listener. Nah, di sini dia minta returnnya panggil yang return bla 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 ini, kita kasih true seperti ini. Nah, kalau kita log di sini, kita nggak perlu log, kita langsung aja. Intinya jika if, kalau teman-teman ingat kita pernah menambahkan, oh ya di sini kita harusnya menambahkan satu ID lagi, r.id.navigation keranjang, untuk mengetahui apakah keranjang ini diklik atau tidak, karena di sini adalah setup untuk mengetahui apa yang sedang diklik. ID mana? Karena kan kalau teman-teman ingat itu di sini di menu ini ada perintah yang mana sih yang diklik. Nah, itu dia dilihat di sini kayak gitu. Jadi kita cek di sini it artinya, kalau teman-teman tahu, it ini merujuk ke sini. Ada tulisan it menu item. Kalau kita lihat it dot get item ID, kita cek jika jika item ID sama dengan r.id apa ini di sini, anggap saja notification ya. Notification berarti ID notification ini, maka dia akan memanggil log.d notification notif. Ini kasih tanda petik aja 2. Oh ya teman-teman, ini kemungkinan banyak banget yang salah di sini.
kepada teman-teman yang mungkin baru mengenal Android Studio atau mengenal dunia programmer. Jadi di sini ada teks MSG, atau tadi di sini juga di pref ini ada def value. Ini teman-teman tidak perlu apa namanya? Tidak perlu mengetiknya. Jadi teman-teman tidak usah mengetik karena banyak yang seperti ini. Ada yang ketik tag di depan tag terus titik 2 tag di belakangnya di sini juga MSG titik 2 gini. Nah, ini salah. Kita nggak bisa melakukan ini karena kenapa? Di sini tag di sini dan MSG yang teman-teman lihat di sini itu bukan teks yang kita inputkan. Yang kita inputkan adalah yang ini, yang kelihatan yang di dalam kurung-kurung ini. Tanda tag di dalam ini itu kalau kita klik di sini D, nah dia akan mengarah. Nah, dia minta parameter tag sama parameter MSG. Nah, dia dimunculkan di sini. Di mana tadi? Nah, dia dimunculkan di sini untuk mengetahui, oh ini tuh value tag, oh ini tuh value message kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ngetik ya. Jadi ini sekedar info aja karena emang banyak yang terjadi seperti itu di lapangan. Else, kalau tidak ID itu yang diklik, dia maka akan mereturn item ID-nya. Plus bukan ya, kita kasih nama aja yang lain. Coba kita cek, kita run ulang, kita run aja, kita lihat hasilnya. Ini hanya sekedar ngetes aja sih teman-teman, jadi nggak perlu ikut ngeran kalau ngerannya itu lama, karena ini hanya untuk sekedar mengetahui aja. Jadi di sini kalau kita lihat di run, oh ya ini juga sekedar info aja, kalau misal teman-teman tanya ke saya mengenai ada error apa, kalau saya bilang coba lihat lognya, itu teman-teman buka aja di run sini atau di log chat, tapi tidak disarankan di log chat karena di sini tuh di log chat itu banyak banget informasinya. Jadi lebih baik di run aja karena informasi yang di run ini lebih terbatas mengenai apa yang sedang kita lakukan pada aplikasi kita, khusus di aplikasi ini. Tapi kalau di log chat itu seluruh aktivitas di Android, di HP Androidnya atau di emulator Androidnya, jadi banyak banget informasinya, jadi cukup di run aja. Oke, kita kembali, coba kita tes. Kalau kita klik dashboard, dia muncul on create line, ada ID dari dashboard ini. Kalau kita klik di keranjang, ada ID lagi. Kalau kita klik di notif, maka on create notif. Jadi kita udah tahu nih bahwa notif ini kita klik di sini. Jadi kita ketika mau melakukan sesuatu, artinya kalau kita cek dulu, kita cek if jika kita panggil pref kita tadi, pref ini is bukan, kita buat variabel namanya s. Bebas sih, kalau saya pribadi biasanya kasih s gitu aja buat biar cepat. Artinya search preference s, kita panggil pref kita kasih this, terus kita cek s dot get is login, artinya kita cek, oh ya belum, ini kita salah, harusnya di sini yang variable function ini dia mengembalikan sebuah tipe data boolean. Jadi di sini SP-nya ini kita kasih return di depannya. Jadi intinya ketika kita panggil get login ini, dia akan mengembalikan sebuah tipe data boolean yang dimana datanya itu didapat dari search preference-nya. Susah banget nyebutnya. Nah, di sini udah nggak error. Nah, kalau kita log lagi di sini, kita masukkan di dalam else, kita copy lagi di sini, kita cek jika get login ini artinya true. Sebenarnya kayak gini ya, true, tapi nggak perlu karena di sini value-nya itu sudah pasti boolean. Jadi get is login ini cuma ada dua kemungkinan, dia true atau false.
Jadi kalau dia mengembalikan true, berarti dia sudah login. Kalau tidak atau false, kalau false berarti kan bukan ini kan, jadi dia false berarti dia mengembalikan di sini belum login, pindah ke menu activity, ke menu login. Oke, coba kita run ulang ini. Teman-teman coba aja di run ulang, di run untuk mengetahui apakah kode ini berhasil atau enggak. Oke, kita buka di sini. Kita klik di sini nggak terjadi apa-apa karena kita ngekliknya bukan di notif. Kalau kita coba klik di notif, maka dia akan menampilkan belum login, pindah ke menu login kayak gitu. Karena kita emang belum login karena default value yang kita kasih di sini itu false. Jadi pertama kali masuk di activity dia false kayak gitu. Nah, nanti baru kita akan buat sebuah activity login untuk mengset bahwa kita sudah login kayak gitu. Saya rasa cukup sampai di sini aja dulu untuk tutorial kali ini. Ini udah cukup panjang penjelasannya, semoga bisa dipahami. Kenapa saya jelaskan panjang lebar seperti ini ya biar teman-teman juga tahu flow dari membuat sebuah aplikasi itu seperti apa. Jadi nggak cuma tahu kodenya seperti ini, tapi sebisa mungkin akan saya jelaskan bagaimana flow itu berjalan kayak apakah sudah login atau belum itu dapat dari mana saya jelaskan secara rinci. Ya mungkin videonya bakal panjang banget tapi ya ini juga sebuah pelajaran yang mungkin teman-teman yang pemula atau yang masih kuliah uh, pengen mengetahui flow di dalamnya seperti apa kayak gitu. Jadi tapi kalau menurut teman-teman ini bakal terlalu lama atau langsung yang penting jadi aja ya bisa aja nanti saya buat yang penting jadi. Tapi ya ini teman-teman tinggalkan aja di kolom komentar bagaimana baiknya, apakah tetap saya jelaskan terperinci seperti ini atau yang penting jadi aja. Jadi teman-teman tahu bahwa ini berhasil kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dulu dari saya untuk sesi kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya dan mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan aja di kolom komentar. Jadi sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you, bye-bye.